Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kalam Online. Dan hari ini kalamnya akan berjudul The Power of Lansia. Kenapa The Power of Lansia? Semula judulnya itu The Power of Emak-emak. Biasa ya kita sudah tahu The Power of Emak-emak. Tapi karena ada satu opa-opa, saya jadi ganti judulnya The Power of Lansia. Yang juga saya mau ajak kita semua untuk berefleksi menemukan harta dalam bejana. Nah, power apa yang dimiliki oleh lansia? Sebelum kita masuk dalam pembahasan kalam malam hari ini, mari kita bersama berdoa. Kami sungguh bersyukur bisa mengikuti kalam kembali pada hari ini. Melalui kalam ini kami mendapat wawasan baru, kami mendapat pemahaman baru, kami mendapat cara pandang yang baru di dalam kami merespon situasi yang sedang terjadi di sekitar kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami menyediakan diri kami memberikan waktu kami untuk mendalami firman Tuhan, kami yakin dan percaya firman dan Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada saat ini sungguh akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami di masa-masa pandemi ini. Dan kami percaya firman ini dapat kami lakukan ketika kami sungguh-sungguh bertekad untuk melakukan firman Tuhan ini. Ini Tuhan, diri kami, hati kami sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita memasuki pembahasan kita, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Mari kita membacanya bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudara, bacaan ini ingin saya soroti bagian kata bejana tanah liatnya. Bejana tanah liat ini menggambarkan kerapuhan dan juga kelemahan. Bejana tanah liat ini juga bukan sesuatu yang indah. Bejana tanah liat ini juga bukan sesuatu yang mahal. Beda ya kalau Rasul Paulus kemudian berkata bahwa ini bejana emas, ini bejana perak, mungkin itu jauh lebih berharga dan bahkan itu mahal harganya jika dilihat oleh orang-orang yang suka dengan koleksi-koleksi seperti itu. Atau bahkan bejana emas ini pasti sungguh indah. Namun apa istimewanya bejana tanah liat? Dan kenapa Rasul Paulus menggunakannya? Ya karena bejana tanah liat ini adalah menggambarkan refleksi Rasul Paulus di mana dia sebenarnya mengakui dan menerima kerapuhan serta kelemahan dirinya ketika dia harus berhadapan dengan situasi-situasi sulit di saat memberitakan Injil Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, lansia ini adalah dipandang sebagai sosok yang rapuh, lemah, dan bahkan membutuhkan pertolongan perhatian khusus. Dan bahkan lansia ini seolah-olah dikasihani. Lansia ini seolah-olah menderita sekali dan tidak sanggup apa-apa. Masa pandemi ini bagi sebagian besar gereja memiliki pandangan bahwa lansia itu sangat-sangat kasihan dan patut dikasihani. Apakah memang demikian? Apakah memang lansia ini tidak sanggup untuk berkarya? Apakah lansia ini kemudian imannya menjadi rapuh dan lemah? Mari kita bersama melihat judul kita hari ini, The Power of Lansia. Kekuatan apa saja yang dimiliki oleh lansia dan bagaimana
lansia-lansia ini merespon situasi pandemi ini dari perspektif iman yang kemudian diwujud nyatakan lewat sikap sesehari selama berbulan-bulan ini. Saya yakin ketika kita mendengarkan penuturan dan kesaksian dari para lansia ini, kita dibuat kaget. Karena saya sendiri ketika berkunjung dan mendengarkan penuturan para lansia ini, saya sendiri kaget dan sungguh-sungguh terpukau bahwa di dalam diri mereka ada harta yang begitu berharga. Mari kita dengarkan bersama wawancara saya dengan beberapa lansia di GKI Marta Dirja. Ini dia. Bagaimana nih respon iman di masa awal pandemi dulu ketika kita semua diharuskan beribadah di rumah kita masing-masing. Dan setelah itu ketika akhirnya kita diperbolehkan ibadah di gedung gereja, namun ternyata buat teman-teman lansia belum boleh beribadah di gedung gereja karena batasan usia. Bagaimana respon iman menyikapi situasi dan kondisi tersebut? Boleh dibagikan untuk kita semua dari sudut pandang lansia. Di awal pandemi itu saya tidak merasa disisihkan atau merasa kok saya dibedakan, sudah boleh. Enggak, sama sekali enggak. Karena saya juga menyadari usia sudah lanjut, enggak cuma 65 tapi sudah 70 lebih, 77. Jadi saya ya enggak masalah. Saya yang saya pikirkan tuh cuma satu, cucu saya yang serumah tuh tidak bisa ikut karena masalah umur, juga masalah nafas sesek dia pasti. Kalau sesek kan untuk di sana pakai masker terus gitu ya agak susah juga. Tapi ya semua tak kasih tahu meskipun tidak ke gereja, tapi ya tetap harus ikuti ibadah supaya tidak ketinggalan, kepercayaanmu tidak hilang. Jadi saya terus ya berusaha untuk mengingatkan, ini udah jam, maminya juga mengingatkan juga terus kayak itu. Ya, waktu awal pandemi memang kita seakan-akan sedih karena tidak bisa kebaktian di gereja, tidak bisa bertemu teman-teman. Tapi Oma sangat berterima kasih dan bersyukur karena punya anak, menantu, cucu yang sayang, mau ngajarin sehingga Oma bisa bermain HP, bisa komunikasi lewat medsos, dan tetap bisa berhubungan dengan teman-teman walaupun lewat WA, lewat telepon di grup. Jadi ya nggak begitu sedih. Justru memikirkan teman-teman yang tidak bisa berhubungan lewat HP, tidak bisa bermain medsos. Mereka tinggal sendiri, sudah lansia. Itu yang kasihan. Dan mereka perlu perhatian mungkin dari pihak gereja lebih sehingga tetap digembalakan dengan baik. Ya bagi saya tidak terlalu masalah sih nggak ke gereja. Toh yang namanya ibadah itu ya setiap kegiatan hidup kita sehari-hari sepanjang kita letakkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu ibadah. Tidak harus di gereja. Ya memang ada kelebihan tertentu ibadah ritual di gereja itu. Iya. Tetapi yang lebih utama menurut saya memang ya kehidupan sehari-hari itu ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita masih harus tinggal di rumah ya karena pandemi ini belum berakhir. Pada waktu saya mendengar pertama kali bahwa kita tidak boleh ibadah di gereja, tidak boleh mengadakan kegiatan di gereja. Saya kaget sekali karena belum pernah hal ini terjadi.
Tapi kemudian setelah hal itu berjalan dan kita melihat perkembangannya, tetap saja kita masih bingung ya, karena waktu itu gereja sudah boleh mulai, tapi kita tetap belum bisa. Tapi kalau kita mempelajari sebabnya, alasannya apa, pasti kita bisa menerima karena semua itu untuk kebaikan kita. Dengan berjalannya waktu, kita juga menyesuaikan situasi yang akhirnya semua itu berjalan begitu saja, seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kita mendengarkan dari YouTube, kita dapat kiriman dari teman-teman, dan itu juga sangat bermanfaat bagi kita. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau kita mau mengikuti dengan baik. Respon ketika kita memasuki kondisi pandemi tentu menjadi sesuatu yang kondisi atau keadaan yang berubah. Tapi berjalannya waktu, kita tentu memiliki suatu reaksi yang berbeda. Namun secara pribadi saya memiliki kondisi berdamai dengan keadaan pandemi COVID-19. Ketika saya kemudian tidak termasuk dalam usia yang dapat mengikuti ibadah di gereja, tentu itu juga menjadikan saya menjadi kecewa. Namun tidak lama, karena beriringan dengan waktu itu pun saya menjadi lebih melihat diri dan menjadikan saya tidak egois, karena itu memiliki tujuan yang baik bagi semua, bahwa sebagai anggota lansia tentunya memiliki rentan yang sangat tinggi untuk kena COVID-19. Terlebih juga mungkin keadaan OTG atau orang tanpa gejala bisa mendatangkan juga ketidakbaikan bagi saudara atau keluarga yang lain. Namun kemudian saya menjadi lebih memahami bahwa ibadah bukan saja harus di gereja, karena saya juga memiliki rasa syukur bahwa ketika pemahaman yang lalu bahwa ibadah itu hari Minggu, seminggu satu kali hari Minggu, dan saya lebih bersyukur ketika pandemi ini memiliki pemahaman bahwa 7 hari kita beribadah. Dalam seminggu tiada hari tanpa ibadah. Boleh dong berbagi tips dan sharing atau kesaksian bagaimana memelihara iman selama masa pandemi dan menumbuhkan iman di masa pandemi ini. Saya mengerti kalau tidak pernah ke gereja mungkin iman saya akan merosot. Karena itu saya mencoba untuk tetap mempertahankan dengan pagi bangun tidur setelah selesai berdoa itu saya lalu memutar sapaan gembala. Sapaan gembala baru saya keluar dari kamar, lalu setelah saya selesai mandi saya ngerjakan itu. Setelah itu saya juga setiap ibadah onsite, sekarang online dulu, sekarang onsite, saya tetap ikuti dengan itu. Kalau enggak dari GKI Marta Direja, kadang-kadang di luar hari Minggu, maksud saya juga nyetel dari keponakan saya dari Mojokerto itu, yang itu. Lalu tiap hari Kamis saya ikuti kalam.
untuk menjaga iman, Oma memang jarang langsung baca Alkitab secara rutin, tapi tetap berdoa, tetap baca, sebab Oma banyak terima renungan, kiriman gambar, kiriman renungan banyak sekali. Dan itu Oma baca, Oma renungkan. Sepertinya itu juga cukup untuk menjaga iman. Sebab renungan-renungan itu sangat bermanfaat. Jadi selalu mengingatkan kita pada hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Juga Oma tetap berdoa setiap saat, walaupun bukan saat tidur, bukan saat mau tidur atau bangun tidur, tapi setiap saat, di setiap kejadian, di setiap melihat apapun, kadang dalam hati langsung berdoa pada Tuhan. Dan tetap benar-benar hubungan kita dengan Tuhan harus dijaga dengan baik. Apalagi Oma sudah lansia, setiap saat curhat pada Tuhan, mengeluh pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, apapun pada Tuhan. Oma berserah diri. Kalau pemeliharaan iman sih, saya merasa malah saya tidak memelihara iman ya, tapi iman saya dipelihara melalui banyak hal, terutama karena masa pandemi ini saya tidak bisa banyak bergaul secara fisik, melalui grup-grup di FB, di Cyber GKI, kebetulan saya bersama-sama dengan Pendeta Victor Hamel itu bikin grup teologi publik. Di sana banyak dosen teologi juga. Saya merasa terpelihara di situ. Iya, banyak inspirasi, filsafat teologi, dan semampu saya bisa saya bagikan hasil perolehan saya di situ dalam berbagai kesempatan yang saya sendiri tidak tahu. Ketika tiba-tiba saya ingat itu, kemudian saya ceplos ngomong, saya tidak berpikir tadinya saya harus ngomong begitu, begini. Ya, tiba-tiba begitu saja. Iya, kebetulan yang aneh itu yang bisa saya rasakan, dan saya merasa proses seperti itu ya proses pemeliharaan iman saya. Iya, jadi sekali lagi saya dipelihara, saya tidak memelihara. Satu hal lagi ya Bapak Ibu, kita punya kegiatan apapun, tapi kalau iman kita tidak terpelihara juga kita nggak punya damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Jadi biasanya saya itu kalau bangun tidur itu memang HP itu nomor satu yang saya buka dulu, dan biasanya itu saya lihat WA. Tapi sekarang nggak tahu gimana semuanya itu berubah. Saya lebih banyak melihat renungan, banyak teman-teman atau family yang kirim ke saya renungan untuk pagi, sore gitu. Itu justru sekarang itu banyak saya baca. Kemudian kita buka YouTube, kita lihat khotbah-khotbah singkat ataupun khotbah-khotbah yang panjang. Dulu saya tidak banyak melakukan itu, tapi sekarang kalau kemudian kita sudah habis mendengarkan khotbah dari gereja kita, kemudian otomatis di bawahnya itu kan ada apa lagi, jadi malah jadi banyak masukan dibandingkan dengan pada waktu kita bebas merdeka jalan-jalan di luar. Karena sekarang kan tenaga kita sebagai orang tua juga lebih terpelihara karena kita di rumah, jadi kita juga lebih sempat banyak mendengarkan YouTube atau lagu-lagu rohani yang menguatkan hati dan pikiran kita. Saya kira asik semua, asik. Dalam masa pandemi sebetulnya banyak hikmahnya. Karena saya lebih banyak
memiliki kesempatan untuk membaca firman. Kesempatan lebih banyak karena renungan harian pagi, malam itu disediakan juga melalui medsos, dan itu menjadi kesempatan saya lebih menggali lebih dalam tentang Alkitab. Kemudian dalam memelihara iman, saya juga memiliki kesempatan untuk berdoa, bukan saja dengan waktu yang ditentukan, namun sungguh saya menghayati doa adalah relasi yang bebas dengan Allah. Saya menggambarkan bahwa Allah adalah mengimajinasikan bahwa Allah itu ada, sehingga saya bisa mengatakan segala sesuatunya secara jelas dan apa adanya atau jujur. Ketika saya marah, ketika juga saya capek, ketika kemudian saya juga menuntut, tentu itu dalam bahasa yang lebih baik, bahwa saya bisa membicarakan dengan Allahku dengan sejujurnya. Dan sungguh saya percaya bahwa Allah memiliki harapan, kehendak yang baik buat saya. Nah, sudah mendengarkan bagaimana refleksi iman teman-teman lansia kita selama menghadapi masa pandemi dan harus merespon kebijakan di mana mereka tidak dapat beribadah di gedung gereja. Ternyata tidak semengerikan yang kita kira. Bahkan, ternyata di dalam segala kerapuhan dan kelemahan fisik mereka tetap berusaha memelihara iman, memperjuangkan iman percaya mereka kepada Kristus. Ternyata situasi-situasi yang saat ini sedang terjadi, situasi mencekam yang saat ini sedang terjadi, tidak menghalangi lansia untuk terus bertumbuh, untuk terus berusaha memelihara iman mereka kepada Kristus. Di balik kelemahan dan kerapuhan serta keterbatasan lansia, itu hanyalah casing. Casingnya memang lemah. Dan di balik segala kelemahan tubuh mereka, ternyata tersembunyi harta yang begitu berharga dan indah. Dan bahkan harta ini, harta yang tidak bisa dibeli oleh uang berapapun jumlahnya. Harta ini, harta yang begitu indah ini bisa dibagikan untuk orang-orang yang mendengarnya. Yang dilakukan lansia ternyata mereka tadi sesuai dengan kesaksiannya berusaha untuk memelihara iman mereka secara mandiri. Dan bahkan ada beberapa lansia yang tadi kita dengar, mereka bahkan semua memanfaatkan teknologi. Mereka belajar teknologi dari anak dan cucu mereka. Mereka mau berjuang demi mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan bahkan berdoa secara online. Dan inilah yang menjadi harta dari lansia. Dan bahkan yang paling mengagetkan ketika tadi kita bersama-sama mendengar, ketika semua orang merasa mengasihani lansia, ketika semua orang merasa lansia tidak bisa apa-apa, ternyata yang ada dalam diri lansia justru bukan mereka minta dikasihani, mereka tidak minta diperhatikan, tetapi justru merekalah yang mencemaskan kondisi anak dan cucu mereka. Mereka merasa cemas. Tadi kita bersama-sama mendengar ya, ada salah satu lansia atau beberapa lansia yang berkata bahwa mereka ternyata lebih mencemaskan situasi ini berdampak bagi cucu mereka yang tidak bisa sekolah minggu. Para lansia ini justru mencemaskan bagaimana nanti kalau cucuku kurang dalam mengenal Kristus. Kalau saya sudah cukup mengenal Kristus dan saat ini memelihara dan memperjuangkan. Tetapi mereka betul-betul memperhatikan cucu mereka. Yang mereka perhatikan bukanlah diri mereka, tetapi justru cucu-cucu mereka. Nah, inilah harta tersembunyi. Harta yang sungguh-sungguh berharga
di dalam kerapuhan dan kelemahan, di dalam ketidakberdayaan mereka, ada harta tersembunyi di dalam bejana tanah liat itu. Nah, kita mau bersama-sama melihat secara lebih mendalam tentang teks ini. Kita mau lihat Rasul Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kata harta ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ini. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, harta ini itu menunjuk kepada terang di ayat yang ke-6. Kalau kita baca dan membuka Alkitab kita lihat Alkitab kita, harta ini sebenarnya menunjuk pada terang yang nampak pada wajah Kristus. Jadi tanpa kehadiran Allah, tidak mungkin terang itu bisa bersinar, tidak mungkin terang Kristus itu bisa nampak. Nah, harta yang berharga ini justru disimpan dalam suatu bejana tanah liat. Harta yang mungkin kurang dipandang, harta yang mungkin kurang menjual secara segi fisik dan segi kualitas casingnya ini. Tetapi justru dibalik sesuatu yang nampaknya lemah, rapuh, mudah pecah, disitulah ada harta yang begitu berharga, yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Tapi jika kita mau mendekati bejana tanah liat ini dan kita mau melihat ada sesuatu di dalamnya, ada sesuatu yang begitu berharga di dalamnya. Artinya, Rasul Paulus ingin mengajak kita semua dengan mengakui dan merengkuh serta memeluk kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Rasul Paulus ingin menegaskan kekuatan dari Allah. Ketika Paulus menceritakan kelemahannya, Rasul Paulus bukan berarti menyerah, bukan berarti Rasul Paulus minta dikasihani. Justru ketika Paulus menyatakan kelemahan dalam dirinya, Paulus ingin mengedepankan Allah, di mana dia ingin mengekspresikan imannya, ini loh, aku itu sebenarnya lemah, tidak bisa apa-apa. Allah lah yang memampukan aku. Akhirnya Rasul Paulus pun mampu berkata, ketika aku lemah justru aku kuat. Dari mana Rasul Paulus bisa berkata itu? Ketika dia mampu berdamai dengan kelemahannya, ketika dia mau menerima kelemahan dan kerapuhan dirinya, disitulah dia justru dikuatkan. Nah, wujud konkretnya apa? Wujud konkret ayat selanjutnya, di mana ayat selanjutnya berbunyi, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat ini kan ingin menggambarkan situasi yang nggak enak, situasi yang sangat-sangat membuat seseorang ini hancur. Ada kata-kata ditindas, terjepit, habis akal, dianiaya. Tetapi situasi-situasi itu tidak membuat Rasul Paulus menyerah. Makanya dikatakan ditindas tapi tidak terjepit, habis akal tetapi tidak putus asa. Nah, wujud konkretnya bagi lansia itu apa sih? Dan wujud konkret yang telah dilakukan lansia itu seperti apa? Ketika seharusnya situasinya kan menjepit para lansia, situasinya membuat para lansia ini tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman sesama lansia, situasinya membuat lansia ini harus bertahan di dalam rumah dan bahkan harus mengurangi kumpul-kumpul dengan temannya. Ini kan situasi yang nggak enak ya. Tapi apa yang membuat para lansia ini bertahan dan bagaimana mereka menyikapi ini? Mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh para lansia kita di masa-masa pandemi ini. Mari kita dengarkan bersama. Nah, apa aja nih yang dilakukan di masa pandemi ini agar tetap produktif? Boleh dong berbagi pengalamannya dan apa saja yang dilakukan di masa pandemi ini. Saya mencoba mengisi waktu di masa pandemi ini dengan ikut program dari gereja yang peduli pada pandemi ini, yaitu dengan membagikan
masker. Saya sudah lama nggak menjahit, tapi saya coba dan akhirnya saya bisa membuat masker yang lumayan disuka gitu, macam-macam. Setiap kali. Tetapi akhirnya program gereja itu sudah selesai. Nah, lalu saya juga mikir hampir sebelum selesai, saya juga sudah mikir nanti kalau programnya selesai, apa yang saya lakukan? Ternyata saya diminta untuk membuat bahan untuk ibadah online sekolah minggu. Jadi saya membuat bahan-bahan untuk ibadah online. Setiap minggu saya mesti menyediakan satu bahan mulai bulan Mei. Kalau pagi saya ngerjakan pekerjaan membantu bisnis anak saya, jadi pagi sampai jam 10 itu saya itu. Lalu saya ya membantu saja dari rumah. Dulunya saya ikut ke kantor paket, tapi sekarang saya di rumah saja sambil membantu di rumah sampai jam 10. Setelah itu saya menyediakan diri untuk membuat bahan. Kalau sudah selesai membuat bahan, malam itu saya jahit. Nah, kalau sekarang udah tidak ada jahitan ya siapa aja yang minta saya buatin. Ya, di masa pandemi emang menyedihkan. Kita sangat terbatas, harus sabar karena nggak bisa pergi mana-mana. Tapi untuk menjaga tetap produktif, walaupun bukan produktif arti sebenarnya, yang menghasilkan bukan. Tapi Oma tetap mendoakan anak-anak, mendoakan mereka yang masih bekerja untuk tetap produktif. Karena anak-anak juga masih butuh saran, masih butuh perhatian. Cuma kalau Oma sendiri produktif dalam arti ya masih aktif gitu kan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa sekeliling, masih bisa kadang pergi sama saudara, walaupun hanya putar-putar, nggak masuk ke mall, nggak mana, tapi hanya putar-putar, nggak apa-apa. Kalau di Jakarta atau di tempat anak yang lain, ya masih bisa bermain sama cucu-cucu, masih harus jaga kesehatan. Kadang mereka ada yang masih ngajakin main petak umpet, cucu yang terkecil. Nah, ya jaga stamina, jaga kesehatan, jaga iman aja gitu, untuk menjaga tetap produktif dan aktif. Kalau tetap produktif, saya itu produktif gimana ya? Saya pensiunan, tetapi saya medsoser ya. Ya, kalau di grup FBGKI itu barangkali saya masih suka posting-posting. Beberapa grup FD teman-teman pendeta, walaupun saya bukan pendeta, saya masih banyak diskusi di FB, kegiatan kemasyarakatan sejauh memang masih memungkinkan, saya masih bisa ikut, ya. Membaca saya pikir itu bagian dari kegiatan saya yang menurut saya produktif karena bisa melahirkan inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa saya bagi, ya. Itu kalau dari ekonomi saya paling bantu-bantu istri. Apa saja yang dilakukan selama masa pandemi sebetulnya kegiatan yang sudah biasa saya lakukan, yaitu jalan pagi, berolahraga, keliling kompleks, dan itu juga menjadi sebuah pengalaman yang lebih saya hayati, bahwa saya akan menjadi lebih kenal dengan tetangga, dengan keluarga di kompleks, karena kita sebetulnya butuh kenal, bukan sekedar tahu.
Dan tentunya itu pun juga saya lakukan karena pandemi, tentu memakai protokol kesehatan, pakai masker. Jadi meskipun sekedar ngomong di depan rumah, kita berkomunikasi, berelasi, bercanda, itu pun menjadikan makanan rohani buat saya setiap hari. Di samping untuk menjadi lebih memiliki, mendatangkan penghasilan misalnya, supaya mempunyai kesibukan yang berarti. Saya sebetulnya di kompleks ini menjual atau makanan yang saya jual melalui medsos, sehingga saya kalau DO, delivery order, tidak perlu jauh-jauh karena itu hanya satu kompleks, dan itu cukup memberikan kesibukan yang kemudian menjadikan hati saya senang karena saya merasa bisa punya hasil ketika pandemi. Itu kerjaan saya di kebun, kasih pupuk, ya pokoknya macam-macam lah, potong-potong tanaman yang sudah tidak cantik dan lain-lain, dan itu ternyata asik sekali ya. Kita bisa lupa segala kesepian kita, tidak bertemu teman, dan kalau kebun itu sudah penuh, kita bisa bagi-bagi dengan teman, bisa saling tukar pengetahuan bagaimana sih memelihara tanaman ini dan itu. Nah, begitu juga kalau saya sedang melakukan kegiatan di dalam rumah karena banyak hujan, jadi kadang-kadang saya juga seharian menjahit saja, tidak sempat berkebun. Kita bisa berbagi, bikin masker, kemudian model-modelnya, kemudian persyaratan apa yang harus dilakukan pada waktu kita membagi masker-masker itu. Kita bisa membuat setelan baju dengan masker yang sesuai. Menyenangkan sekali itu Bapak Ibu. Nah, para pendengar dimanapun kita berada, kaget, mengagetkan ya jawabannya. Ternyata di tengah masa pandemi, para lansia justru memikirkan cara-cara yang kreatif untuk mereka tetap bisa berkarya dan bahkan mereka bisa menjalani kehidupan mereka seperti normal. Dan bahkan ada yang berkata bahwa mereka bisa menemukan sesuatu hal yang baru di tengah-tengah situasi ini. Ini artinya lansia itu memang punya kekuatan yang tak terduga. Ada harta yang begitu indah di balik kelemahan tubuh mereka. Masa pandemi ini lansia tetap berkarya dan bahkan karya mereka melampaui karya-karya mereka sebelum masa pandemi ini. Nah, dari video, dari rekaman atau dari ngobrol-ngobrol kita tadi, apa aja yang bisa kita pelajari dari para lansia tadi? Yang pertama, temukan hobi. Lalu yang kedua, kembangkan hobi. Dan yang ketiga, dalami hobi. Dengan kita menemukan hobi, kita mampu untuk mendapatkan hiburan. Dengan kita mendalami hobi, kita akan semakin mahir di hobi kita. Dan bukan tidak mungkin ketika kita bisa mendalami hobi kita bisa berkembang dan bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Rasul Paulus tadi berkata, kami terjepit, kami habis akal namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, inilah yang saat ini sedang dialami oleh lansia kita. Dan ternyata sungguh the power of lansia ini, dayanya dan dampaknya begitu besar di dalam kehidupan teman-teman lansia kita. Jadi terima kasih ya Oma dan Opa yang sudah memberikan kita sebuah pengalaman-pengalaman iman dan sharing-sharingnya yang ternyata
itu mampu membuka wawasan kita dan bahkan menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita bersama-sama mendengarkan cerita-cerita dan pengalaman iman mereka selama masa pandemi. Sungguh kita semua dan bahkan saya dibuat kaget oleh setiap aktivitas yang dilakukan para lansia ini di masa pandemi. Terima kasih untuk kesediaannya, sudah bersedia saya kunjungi dan ngobrol bersama tentang pengalaman imannya selama masa pandemi. Dan mari kita mengakhiri kalam kita di dalam doa bersama. Kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dimampukan menemukan hobi kita, mendalami hobi kita, dan mengembangkan hobi kita. Karena kita percaya setiap kita dilahirkan dengan karunia dan talenta masing-masing yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Mari kita bersama berdoa. Ajar kami untuk kami menemukan karunia yang begitu berharga di dalam diri kami masing-masing. Ajar kami untuk kami tidak putus asa terhadap situasi yang saat ini sedang terjadi. Ajar kami untuk kami tidak menyerah pada situasi yang saat ini membelenggu kami. Ada tantangan ekonomi, ada tantangan sosial di mana kami harus mengurangi kontak fisik. Ada tantangan-tantangan lainnya yang begitu banyak. Namun ajar kami untuk menyikapinya dengan kreatif sehingga setiap tantangan yang ada mampu kami atasi dan bahkan kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang semakin kreatif ketika dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengalaman-pengalaman iman teman-teman lansia yang sungguh memberkati kami. Bagi kami yang saat ini masih berusia muda, ajar kami juga untuk kami dapat meneladani para lansia, kakek dan nenek kami yang di masa-masa krisis seperti ini masih dengan tekun dan setia memperjuangkan iman mereka kepada Kristus. Kami yakin dan percaya merekalah teladan yang dapat kami ikuti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengalaman iman yang dibagikan dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyediakan diri untuk berkarya dengan segala karunia dan potensi yang ada dalam diri kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mempersembahkan diri kami. Amin. Sampai jumpa dalam kesempatan kalam selanjutnya. Tuhan memberkati kita.